Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita saling senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, apabila engkau hitung-hitung nikmatku niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mungkin yang kita rasakan saat ini, detik ini, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan pembahasan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, langsung saja. Di sini ada dua gambar, yang mana dua gambar ini yang satunya suasana akad yaitu pengantin muslim, yang sebelahnya lagi ada suasana penggerbekan razia pasangan yang tidak menikah. Nanti anak-anak di sini silakan memaparkan apa pesan-pesan moral yang terdapat dalam dua gambar ini yang berhubungan dengan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah, di sini ada satu kisah, yang mana kisah ini adalah salah satu yang melatar belakangi atau yang menjadi asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Tujuan pembelajar kita pada hari ini yaitu yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil. Dan yang kelima, melafalkan dengan fasih dan lancar. Yang keenam, nanti menyajikan paparan-paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mungkin ini tujuan dari pembelajaran dari materi kita pada kali ini. Sedangkan inti dari masalahnya adalah Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 yang membahas tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Di sini ada ayat surat Al-Isra ayat 32 yaitu yang membahas tentang pergaulan bebas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun kosakata yang terdapat pada surat yang tersebut tadi, pertama, wala itu artinya dan janganlah. Yang kedua, takrobu artinya kamu mendekati. Tiga, azina artinya zina. Yang keempat, innahu sesungguhnya dia. Yang kelima, kana adalah fahisha artinya perbuatan keji. Tujuh, wasa'a dan sangat buruk. Yang kedelapan, sabila yaitu jalan. Adapun hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tersebut, yang pertama, wala itu hukumnya matobi'i. Kenapa dikatakan matobi'i? Karena ada harakat fathah yang diikuti huruf alif. Yang kedua, takrobu itu hukumnya kola sugro. Karena
Huruf qaf berharokat sukun di tengah kalimat. Yang mana huruf qaf itu adalah huruf qalqalah. Yang ketiga, takrobul zina. Di situ ada hukum alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibaca lebur sehingga bunyi huruf alif lam itu tidak terbaca atau tersembunyi. Yang keempat, fahisha wasa'a sabila. Wasa'a. Di situ ada hukum idgham bigunah. Di mana hukumnya huruf ta marbutoh berharokat fathah tanwin atau fathah tanwin bertemu huruf waw. Jadi dibacanya dimasukkan ke huruf waw. Fahisha tahu. Yang kelima, hukumnya mad iwad yang terdapat dalam kata sabila. Karena ada fathah tanwin pada akhir kata, jika wakof fathah tanwin itu diwakofkan atau diberhentikan, maka dibaca seolah-olah berbunyinya dipanjangkan. Sabila. Terus adapun asbabun nuzul seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah, bahwasanya seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berbuat zina." Maka para sahabat yang hadir memusatkan pandangan kepada arah pemuda tersebut dan menghadirinya. Diam kamu. Namun Rasulullah tidak memarahi pemuda itu. Dia justru bersabda, dekatlah dia kepadaku. Setelah pemuda itu mendekat, Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu pun duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada, apakah kamu suka berbuat zina yang terhadap dirimu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Maka Rasulullah bersabda, yang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya. Terus Rasulullah berkata, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Jawab dia, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap anak perempuannya, kata Nabi. Atau sambil berkata, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Begitu juga orang lain, kata Rasulullah. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya. Terus, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara bibimu? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun demikian dan tidak suka hal itu dilakukan terhadap bibinya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah fajrinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada perbuatan zina sedikit pun. Adapun tafsir dari ayat ini yaitu ayat ini mengandung larangan untuk mendekati zina. Karena apa? Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandang Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hubungan yang dilakukan sesama laki-laki atau sesama perempuan disebut perbuatan zina atau yang biasa disebut dengan LGBT. Terus lantas apa itu artinya LGBT? LGBT adalah seorang perempuan yang suka dengan perempuan yang lain. LGBT, LG, lesbian, yaitu seorang perempuan yang suka dengan perempuan yang lain. G, gay, seorang laki-laki tertarik dengan laki-laki lain atau sering disebut dengan homoseksual. Sedangkan B, biseksual, seorang wanita atau seorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita.